bisa menjadi server untuk semua device PC, laptop, handphone itu ada di satu server ini. Semuanya bisa diakses dimanapun. Halo, jadi beberapa waktu ini saya lagi ribet ngurusin file footage video yang saya rekam. Buat sekali syuting aja, sekali bikin konten aja itu bisa ngabisin sampai 30-an GB, bahkan bisa sampai 100 GB untuk sekali syuting. Dan ya, harddisk saya jadi merah semua. Hampir setiap bikin konten saya syuting di resolusi 4K, yang tentunya size file saya akan lebih besar dan makan banyak ruang penyimpanan. Solusi sementara ketika saya bikin konten baru, file-file konten yang lama itu ya saya hapus. Cuman kan itu file juga masih penting juga ya, kadang-kadang masih saya pakai juga. Tapi kalau kita simpan semua juga menu-menuin storage. Nggak cuman storage di PC, di laptop, bahkan di HP saya juga penuh. Karena saya juga lumayan sering ngerekam video atau bikin konten pakai handphone saya juga. Jadi ya storage semuanya penuh. Akhirnya saya nyari storage yang bisa ngatasin masalah-masalah saya. Buat PC, buat laptop, buat handphone, storage-nya itu bisa diatasi pakai satu alat, yaitu pakai NAS. Nah, NAS yang saya pakai di sini adalah NAS dari Asus Store, yaitu Asus Store FlashStore 6 FS6706T. Panjang banget namanya. Mungkin kalian udah tahu NAS, atau mungkin pernah dengar, atau mungkin bahkan kalian pakai NAS atau Network Attached Storage, alias storage atau penyimpanan dengan berbasiskan jaringan. Jadi kalau gampangnya kita punya semacam server itu berbasiskan jaringan, misal ya kayak Google Drive juga bisa, tapi itu bisa diakses dari mana aja, kapan aja, dan juga nggak terbatas, nggak perlu berlangganan juga. Seperti yang saya bilang tadi, masalah storage di PC, di laptop, bahkan di handphone ini bisa diatasi pakai Asus Store FlashStore 6 FS6706T ini. Bisa menjadi server untuk semua device tadi ya, PC, laptop, handphone itu ada di satu server ini. Semuanya bisa diakses dimanapun selama ada jaringan internet. Oke, nggak usah panjang lebar, kita buka aja Asus Store FlashStore 6 FS6706T ini. Dan bentuknya kayak gini boxnya. Ini yang paling enak, di atasnya ini juga sudah ada pegangan ya. Jadi kalau kita mau bawa-bawa juga udah gampang. Boxnya kayak gini, ini bukanya juga udah gampang ya, nggak perlu kita buka-buka plastik-plastik. Kayak gini. Di samping-sampingnya ini, oke kayak gini. Adaptor ya, kabel. Kemudian di dalamnya, kecil ya ternyata. Saya kira agak besar ya, ternyata sekecil ini. Wow, ini kecil banget ya. Coba lihat, ini juga tipis. Oke, di dalamnya ada installation guide ya, nanti kita baca-baca ya biar nggak salah instalasinya. Kemudian ada kabel network, ada 2 ya, ada satu lagi nih. Oh, ini kayak kabel disk ya, surprising banget sih buat saya. Sekecil ini ternyata. NAS atau Network Attached Storage merupakan perangkat penyimpanan data ya, mirip-mirip kayak SSD eksternal ini ya, perangkat penyimpanan data juga. Bedanya untuk NAS ini terhubung melalui jaringan Ethernet ya, atau kabelan, bisa juga lewat jaringan internet, semisal kayak WiFi. Jadi kita bisa memanage data kita ya, copy file, backup file itu menggunakan jaringan ya. Bisa pakai kabel, misal saya copyin langsung lewat jaringan LAN yang ada di rumah saya ini, atau juga saya bisa mengaksesnya atau mengcopy membackup lewat jaringan internet, misal pakai WiFi di rumah, atau ketika saya di luar rumah pun tetap bisa saya pakai dengan menggunakan jaringan internet. Jadi ini praktis banget, jadi solusi juga buat file-file saya yang ukurannya gede-gede ya. Saya sering syuting menggunakan 4K, termasuk hari ini saya juga rekamnya pakai 4K, dan itu butuh storage yang besar dan juga cepat. Dan NAS ini solusinya. Yang paling saya suka dari Asus Store FlashStore 6 ini, itu bisa saya pakai untuk server semua device saya, laptop, PC,
handphone ini semuanya bisa pakai server itu, dan ini jadi cocok banget untuk konten kreator kayak saya. Bisa juga sangat membantu ketika saya kerja dimanapun ya, karena ini bisa terkoneksi juga lewat jaringan internet. Misal saya bikin konten pakai handphone ini dan storage-nya penuh, bisa langsung saya copyin atau saya backup ke servernya. Jadi file-file yang ada di sini juga sudah aman dan saya bisa menghapusnya. Jadi storage di HP saya juga bisa lega lagi. Kemudian ada fitur juga untuk bisa membackup foto-foto kita secara otomatis. Jadi ketika kita foto, secara otomatis akan terbackup ke servernya. Jadi ini sangat praktis banget. Tadi ketika saya unboxing NAS-nya, ini kan cuma NAS-nya aja ya, nggak ada storage-nya atau penyimpanannya. Hard disk atau SSD nggak ada. Buat informasi aja, Asus TUF Flashstorage 6 ini nggak pakai hard disk. Ini pakainya SSD dan memang nggak ada. Jadi kita harus membelinya secara terpisah. Dan untuk SSD-nya juga kita nggak bisa asal pakai SSD aja ya. Kita harus pakai SSD yang memang cocok, kompatibel sama NAS. Yang storage-nya itu kecepatannya juga tinggi. Di sini saya pakai WD-RAD SN700 yang 4 TB. Ini adalah SSD NVMe M.2 ya, bukan SSD yang kayak hard disk laptop itu. Dan ini tentunya lebih aman dari hard disk, dari goncangan-goncangan ini akan lebih aman. Dan di sini sudah ada 6 slot. Jadi kita bisa pakai 6 SSD ini untuk mengisi Asus TUF Flashstorage 6-nya. WD-RAD SN700 ini memang dibuat ya khusus buat NAS ya, kompatibel buat NAS, cocok buat NAS-nya. Di sini juga ada tulisannya build for NAS ya. Jadi untuk meningkatkan performa maksimal dari NAS-nya ya, kita harus menggunakan SSD yang juga cocok untuk NAS. Kecepatannya juga cocok untuk NAS. Ini mau dipakai 24 jam nonstop juga oke-oke aja. Dan kecepatannya ini juga sudah cocok untuk video 4K. Misal kita menggunakan video 4K untuk kita akses, itu juga udah cocok banget untuk kecepatannya. Nggak usah panjang lebar, langsung aja saya pasangin untuk NAS-nya ini. Oke, ini udah saya pasang, langsung aja kita nyalain ya. Untuk WD-RAD SN700-nya juga udah saya pasangin di dalamnya. Kemudian dari NAS ini saya sambungin ke router. Jadi pakai kabel Ethernet. Ya, itu ada bunyi tit kalau nyala. Jadi pakai kabel Ethernet saya sambungin ke router. Kemudian laptop ini juga saya sambungin ke router. Jadi jaringannya lewat router, nanti akses datanya bisa lewat router. Selain itu di router ini kan juga bisa pakai WiFi ya. Ketika saya mengakses datanya, itu saya juga bisa pakai handphone ini ketika pakai jaringan internet. Jadi selama router ini ada internetnya, saya juga bisa ngakses dari mana aja. Jadi nggak harus dalam satu jaringan ya. Misal saya harus pakai WiFi rumah ini baru bisa ngakses datanya, nggak seperti itu. Saya ada dimanapun, selama masih ada internet, saya juga bisa mengakses datanya. Tapi untuk kecepatan akses datanya juga berpengaruh sama kecepatan internetnya. Jadi kalau misal pakai kabel kayak gini ya akan lebih cepat ya kalau di rumah pakai langsung jaringan kabel. Kalau dari luar pakai internet ya tergantung kecepatan internetnya. Saya udah setup dan udah konfigurasi juga ini pakai software Asus TUF Control Center ya. Di sini saya buka dan ini udah ready ya. Kita tinggal klik ini aja, langsung ini udah masuk. Saya udah buat username sama password, tinggal masuk aja. Jadi ini tampilan standar untuk ADM-nya, alias untuk kita memanage data-data kita. Misal kita mau copy dan backup data, itu bisa di File Explorer ini. Nah, di sini juga sudah ada folder-folder yang bisa kita pakai, folder-folder default. Ini folder footage ini saya bikin. Nah, misal kita buat folder lagi juga bisa ya. Misal ini saya buat folder, kita add, namanya apa? Materi syuting misalnya, seperti itu. Next aja. Ini untuk akses datanya ya, next aja. Materi syuting udah ada. Ini di ADM ini juga udah ada folder materi syuting yang baru aja kita buat ini. Misal kita mau akses juga dari handphone kita ya, kita bisa pakai AI data ini. Kita masuk, kemudian di sini juga sudah ada folder-folder yang tadi kita
pakai yang tadi kita bikin ya, ada folder footage, kemudian folder materi juga sudah ada di sini. Tinggal misal ya kita mau membackup data ke sini, kita upload misal dari kamera ya, kita bisa upload filenya udah ada dari handphone, kita cek ke sini apakah sudah ada. Nah, ini juga sudah ada di server kita. Jadi nggak cuman akses dari ADM-nya aja ya, kita juga bisa mengaksesnya dari Explorer kita ya di Windows ya. Di sini saya pakai Windows. Kemudian ke bagian network kita juga bisa pakai IP-nya. Nah, ini kan ada IP-nya nih. Nah, itu bisa pakai ini. Kita ketikkan aja. Nah, ini juga sudah langsung ada folder-folder ini yang mana kita juga bisa mengaksesnya dari sini ya, kayak di jaringan biasa ya. Selama ini kita ada di jaringan yang sama, kita bisa pakai cara ini. Selain dari IP, kita juga bisa langsung mengetikkan nama server kita yang udah kita buat sebelumnya. Ini tampilan PC saya. Kalau tadi kan lewat laptop, ini di PC. Saya langsung ketik tanda slash kiri 2 kali dan tulis nama servernya di Explorer. Ada jendela untuk memasukkan username dan password. Tinggal kita masukkan sesuai pengaturannya. Dan langsung muncul folder-folder di server kita. Bisa juga kita akses lewat internet pakai browser. Misal kita ada di luar rumah atau luar kota bahkan, kita bisa akses lewat Easy Connect. Kemudian kita ketikkan nama server kita. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya yang sama. Dan ini tampilan ketika kita pakai Easy Connect, yang berarti kita pakai jaringan internet. Ingat ya, nggak perlu jaringan yang sama karena ini pakai jaringan internet. Kita juga bisa create folder dari sini. Misal saya bikin folder konten Nusa Teguh buat nyimpen bahan mentah konten yang saya buat. Dan ini saya coba copy lewat jaringan lokal di Explorer. Salah satu konten yang udah saya buat ini lumayan gede juga, 80 GB lebih. Nah, ini saya coba lihat dari HP lewat aplikasi AI Data. Folder konten Nusa Teguh juga udah langsung ada di HP saya, bersama file yang baru aja saya copy. Dengan akses data dari manapun dan device apapun, ini sangat ngebantu kinerja kita, ngebantu kerjaan kita. Yang biasanya saya pakai Google Drive ya, yang mana itu ada limitnya 15 GB, bisa berlangganan sih. Cuman kalau langganannya habis, kita juga harus berlangganan lagi. Kalau nggak berlangganan lagi ya, kita nggak bisa akses datanya. Ada ayam, nggak usah dihiraukan. Dan kalau kita pakai Asus TUF Flash Store 6 ini ya, kita tinggal tambah lagi SSD-nya. Misal tadi saya pakai 4 TB, ada 6 slot, kita tambahin lagi 6-6-nya semuanya 4 TB jadi 24 TB. Ini udah cukup banget. Asus TUF Flash Store 6 FS6706T ini itu ukurannya kecil ya. Ukurannya cuman sekertas A4 dan desainnya juga menarik banget ya. Nggak kotak, agak miring kayak jejar genjang. Dan juga desainnya futuristik, kelihatan modern banget. Tapi ini juga bukan cuman estetik ya, karena desain seperti ini memang dirancang untuk pendinginan yang lebih maksimal sehingga SSD-nya itu bisa bekerja di kecepatan yang maksimal. Dibekali dengan prosesor quad-core 10nm Intel Celeron N5105 CPU, yang mana ini dengan teknologi 10nm meningkatkan kinerja hingga 30% dari generasi sebelumnya. Dan untuk RAM-nya 4GB DDR42933. Ini udah cukup banget sih. Dan yang menarik banget ada 2 port Ethernet masing-masing berkecepatan 2,5 bit ya, bukan byte. Dan ini ada 2 port. Jadi bikin transmisi data itu lebih kenceng lagi. Selain itu ada 2 port USB 3.2 generasi kedua. Ada di depan dan di belakang. Ada 2 USB biasa, ada port HDMI 2.0, ada port SPDIF untuk audio yang lebih berkualitas pastinya. Dan meskipun ini server tapi nggak berisik, kipasnya itu senyap, nggak kayak server yang biasanya itu, bunyinya kenceng. Meskipun kipasnya senyap, tapi untuk coolingnya ini tetap bagus. Penggunaan SSD M.2 NVMe ini juga bikin Asus TUF Flash Store 6 ini lebih efisien di dayanya. Selain itu, Asus TUF ini juga ada fitur untuk hemat daya listrik. Ada transcode media 10 bit 4K H265 yang bikin pemutaran video dengan resolusi 4K tetap lancar dan aman pastinya. Dengan ADM berbasis Linux bikin Asus TUF 6 ini lebih aman buat data kita.
Udah ada antivirusnya juga, jadi lebih aman dari serangan kayak ransomware. Asus Store FlashStore 6 FS6706T ini sudah ada app sentral, yang di situ ada lebih dari 200 aplikasi yang bisa kita pakai buat ngebantu kinerja kita, sesuai kebutuhan kita pastinya. Fiturnya itu banyak banget dan nggak bisa saya sebutin satu-satu. Yang jelas NAS ini cocok banget buat konten kreator kayak saya. Atau mungkin bisa juga buat perusahaan-perusahaan kayak misal studio, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang butuh server yang lumayan cukupan, itu bisa pakai NAS FlashStore 6 ini ya. Dan untuk Asus Store ini nggak cuman produknya cuman FlashStore 6 ini, ada NAS-NAS lainnya yang juga variannya banyak, bisa kalian sesuaikan, bisa kalian cari di situ, yang mana cocok kalian pilih bisa di situ. Nanti linknya saya juga bisa taruh di deskripsi video ini. Dan tentunya Asus Store FlashStore 6 ini akan lebih maksimal kinerjanya kalau pakai SSD dengan kecepatan tinggi kayak WD-RAD SN700 ini. Oh ya, karena video ini masih belum lengkap, saya belum ngasih lihat setupnya kayak gimana, instalasinya kayak gimana, konfigurasinya kayak gimana. Nanti akan saya bikinkan video khusus untuk itu. Jadi nanti video ini akan ada part 2-nya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.